Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 ya, pada topik Teorema Pitagoras. Kali ini kita akan sajikan pembahasan soal uji kompetensi topik Teorema Pitagoras, buku BSE Matematika kelas 8 di halaman 116, soal nomor 1 sampai nomor 5 ya. Silahkan disimak dari awal hingga akhir. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah dan tentunya siap untuk mengikuti uji kompetensi ataupun penilaian akhir tahun untuk topik Teorema Pitagoras. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, kali ini kita akan sajikan pembahasan uji kompetensi di buku BSE Matematika bagian jilid 2 untuk SMP dan MTS kelas 8 dengan penulis J. Dries dan Tasari ya. Mudah-mudahan nanti cukup membantu referensi kalian dalam pemecahan masalah ya. Di topik Teorema Pitagoras ya. Kali ini diuji kompetensi bab 5 yaitu di Teorema Pitagoras. Kita mulai dari permasalahan yang pertama ya. Perhatikan gambar di samping. Ini ada 4 pernyataan ya. Manakah pernyataan yang benar atau pernyataan yang benar adalah kalau kita amati ini terkait dengan Teorema Pitagoras ya. Nah, ini sisi miringnya adalah C, dua sisi siku-sikunya adalah A dan B. Tentu kalau kita rumuskan Pitagorasnya adalah C kuadrat ya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Kalau dalam bentuk sajian yang lain, misalkan A kuadratnya kita pertahankan di ruas kanan, B kuadratnya pindah, berarti C kuadrat dikurangi B kuadrat ya. C kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini adalah A kuadrat. Atau B-nya yang kita pertahankan di ruas kanan ya. Kalau B-nya di ruas kanan berarti nanti A kuadratnya pindah ke ruas kiri. Jadinya adalah C kuadrat ya dikurangi A kuadrat. Nah, B-nya di sisi yang lain, B kuadrat. Sekarang kita cek A kuadrat sama dengan C kuadrat plus B kuadrat. Nah, salah ya. B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, betul. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ini juga betul. C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Salah ya. Berarti pernyataan yang benar adalah pernyataan nomor 2 dan pernyataan nomor 3. Jadi yang B ya. Oke, ini konsep awal dari Teorema Pitagoras. Sekarang kita akan geser ke soal nomor 2. Ini kita hapus lebih dahulu ya. Ya, sekarang perhatikan di soal nomor 2 ya. Diketahui sebuah segitiga siku-siku salah satu sisi siku-sikunya adalah 20 cm dan memiliki hipotenusa 29 cm. Hipotenusa itu sama dengan sisi miring ya. Jadi nanti kalau kita gambarkan segitiga siku-sikunya, maka kita bisa lengkapi ya sisi-sisi yang diketahui. Di sini diberikan bahwa salah satu sisinya adalah 20 ya. Misalkan ini sisi siku-sikunya di sini 20, ini misalkan siku-sikunya ada di sini. Hipotenusa atau sisi miring berarti di sini 29. Jadi sisi miringnya adalah 29. Ya. Diminta sisi yang lainnya. Nah, misalkan sisi yang lainnya adalah X ya. Maka nanti berlaku Pitagoras X kuadrat ya sama dengan sisi miring kuadrat ya 29 kuadrat dikurangi 20 kuadrat ya. Oke. Coba dihitung 29 kuadrat itu adalah 841 ya, nanti coba dihitung.
20 kuadrat adalah 400 ya. Kalau kita hitung berarti 441, maka X adalah akar dari 441 ya. Di akar adalah 21 cm ya. Jadi salah satu sisi yang lain adalah 21 cm. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Kita hapus ya. Ya. Pernyataan di bawah ini merupakan triple Pitagoras kecuali. Nah, berarti ini kita cek satu persatu ya. Kita cek untuk yang A. Berarti nanti sisi miringnya adalah 6 kuadrat, harus berlaku 6 kuadrat nanti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. 6 kuadrat itu 36, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 ya. 36 apakah sama dengan 25? Nah, tentu tidak sama ya. Tidak sama berarti yang A ini bukan triple Pitagoras ya. Oke. Yang lain kalau kita cek 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat 64, 64 tambah 36 100 sama dengan 10 kuadrat. Ini betul triple Pitagoras. 13 kuadrat 169 ya. 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144. 144 tambah 25 169. Nah, ini juga betul. 17 kuadrat itu 289. Apakah sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat? 8 kuadrat itu 64, 15 kuadrat itu 225. Ya, kalau kita hitung 289. Sama ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang A, yang bukan triple Pitagoras. Mestinya berapa? 34, berarti mestinya 5. Ini mestinya 5 ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 4 ya. Jika A, 12 dan 13 adalah triple Pitagoras, maka nilai A adalah berapa ya? Kalau kita amati jawabannya semuanya di bawah 12 ya, berarti nanti kesimpulannya sisi miringnya adalah 13. Berarti A adalah salah satu sisi siku-siku. Berarti nanti kalau kita hitung A kuadrat sama dengan sisi miringnya 13. 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 13 kuadrat adalah 169, 2 kuadrat itu 144 ya. 169 dikurangi 144, 9 dikurangi 45, 6 dikurangi 42. 1 kurang 1 habis ya. Berarti A kuadrat 25, A-nya sama dengan 5 ya. Oke. Cukup bisa dipahami dengan mudah ya. Sekarang kita ke soal nomor 5 ya. Kita geser dulu. Oke. Persegi ABCD memiliki panjang diagonal 13 akar 2. Panjang sisi persegi ABCD adalah berapa ya? Oke, sekarang kita buat ilustrasi dari persegi ABCD. Ini misalkan perseginya ya. A, B, C, D. Oke, diketahui di situ diagonalnya adalah 13 akar 2. Misalkan diagonalnya adalah yang ini ya. Sorry. Oke. Diagonalnya adalah 13 akar 2. Iya. Misalkan karena persegi berarti panjang sisinya sama ya. Ini sama. Misalkan ini X, ini X. Oke, maka nanti berlaku Pitagoras. X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat ya. Jadi 13 akar 2 kuadrat ya. E kuadrat tambah E kuadrat berarti 2 kali X kuadrat. Sementara 13 akar 2 kuadrat, 13 kuadrat dikali akar 2 kali akar 2, 2. Berarti 2 kali 13 kuadrat. Gitu ya. Oke, duanya bisa saling menyederhanakan ya, saling membagi. Berarti E kuadrat sama dengan 13 kuadrat, X sama dengan
ya 13 cm ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami di pembahasan soal nomor 1 sampai 5. Sampai ketemu pada video berikutnya di soal berikutnya ya, nomor 6 dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.